Life is fine somehow, gotta regain control. City lights are shining. Walaupun timnas kemungkinan besarnya adalah lolos ke ronde keempat, namun ronde ketiga sendiri perjuangannya masih belum kelar. Garuda harus kembali berjuang ekstra. Bahrain mungkin sampai berdarah-darah pada matchday terakhir ronde ketiga yang akan berlangsung di bulan Juni. Namun di matchday tersebut, timnas Indonesia punya waktu istirahat yang lumayan panjang. Tak hanya waktu istirahat, namun Alex Pastor dan tim kepelatihan lain juga masih punya sebuah kejutan yang akan meningkatkan kekuatan skuad. Apalagi kini pemain keturunan pun sudah mulai kembali menjadi pembicaraan halayak banyak setelah hasil positif di laga terakhir matchday Maret. Dan inilah berbagai terobosan yang disiapkan buat matchday Juni serta diaspora yang akan menjadi kejutan yang tak terduga. Gonna speak out loud. Past mistakes are fading, the paths we create. Change is never waiting, don't you hesitate. Time to back away. Akhirnya, setelah sekian lama menantikan, matchday bulan Maret selesai digelar dengan hasil yang masih terbilang aman. Matchday tersebut bisa dibilang matchday krusial. Pasalnya, ini merupakan bulan pertama era baru timnas Indonesia berlaga. Dari tim kepelatihan hingga 4 pemain baru diwajibkan beradaptasi dengan begitu cepat, bahkan hanya 2 hari latihan saja. Maka dari itu, sebenarnya wajar ketika tim kepelatihan yang diketuai oleh Patrick Kluivert tapi disetir oleh Alex Pastor sempat tergelincir di kandang Kanguru. Dan semua itu sedikit terobati di kandang Garuda setelah pergantian strategi kombinasi antara total football, ex-football pragmatis berakhir dengan sangat manis. Hasil 1-0 atas Bahrain tak hanya berefek ke 3 poin di grup C, namun juga sangat positif untuk matchday Juni mendatang. Yang mana akan menjadi matchday paling bikin deg-degan karena inilah kesempatan terakhir bagi seluruh tim untuk menentukan nasibnya masing-masing. Hesitate. Time to back away. Find another way. In this game we play, gonna see the day. Dan ya, pada matchday Juni mendatang, ada sebuah kabar baik yang bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh Alex Pastor, asisten pelatih yang lebih sering menemani para pemain berlatih. Di mana, mengutip dari laporan bolasports.com, timnas Indonesia akan mendapatkan waktu TC yang jauh lebih panjang pada jeda internasional Juni mendatang. Hal ini dikarenakan kalender FIFA di bulan Juni digelar setelah musim kompetisi rampung, sehingga teorinya pemain bisa dipanggil jauh lebih awal. Sebagai contoh, Liga 1 2024-2025 akan melangsungkan pekan terakhir pada 24 Mei. Selebihnya, pemain pasti bebas, tapi tetap membutuhkan latihan untuk jaga kebugaran. Dengan begitu, terdapat jeda 11 hari yang bisa digunakan Kluivert serta Pastor untuk menggeber para pemain lokal. Kemudian di divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris bahkan berakhir lebih awal pada 3 Mei untuk klub yang tak lolos playoff promosi. Kompetisi tersebut menjadi rumah bagi 3 pemain, yaitu Nathan Choaon di klub Swansea City, Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand bersama Oxford United. Yang mana semua klub tersebut sepertinya sulit buat lolos ke fase promosi. Lalu Serie A Italia. Kompetisi yang diikuti oleh CSS bersama Venezia akan berakhir pada 25 Mei. Dan mayoritas liga-liga Eropa memang akan berakhir pada pekan tersebut, sesuai jadwal yang telah dibuat. Paling ada satu pengecualian, yaitu bagi Marten Pas, yang bermain bagi FC Dallas, yang berlaga di MLS atau Liga Utama Amerika Serikat. Sebab, kompetisi MLS tetap berlangsung selama jeda internasional, dikarenakan jadwal MLS yang memang dimulai per awal tahun sampai akhir tahun. Akan tetapi, klub-klub seperti FC Dallas akan tetap diwajibkan melepaskan pemain ke timnas saat jeda kalender FIFA. In this game we play, gonna seize the day. Ya, dalam hal TC dan latihan, tentu saja Alex Pastor menjadi orang paling tepat yang siap menggeber penerapan taktik. Sementara Quentin Jacoba bisa memaksimalkan dari segi persiapan fisik pemain, agar tak seperti kemarin semua pemain merah wajahnya.
Sedangkan asisten pelatih lain seperti Patrick Kluivert biasanya cuma bantu-bantu menyesuaikan porsi latihan. Dengan begitu, timnas Indonesia akan lebih siap dalam menyambut Cina yang akan menjadi tim pertama dihadapi timnas Indonesia pada matchday Juni. Cina sendiri kini terjerumus di dasar klasmen dengan 6 poin setelah 2 kali kalah di matchday Maret atas Arab Saudi dan Australia. Sehingga target 3 poin atas Cina adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan pada laga yang akan berlangsung di GBK. Sedangkan Jepang harapannya bisa dimensi poin dikit-dikit. Tapi mungkin dengan bermain sedikit parkir bus, harapan untuk imbang tanpa kebobolan masih ada, walaupun agak mustahil karena bermain di kandang lawan. Semoga aja Jepang menurunkan skuad lapis 2 saja, mengingat tim asuhan Hajime Moriyasu telah resmi lolos ke Piala Dunia. Dan mengenai waktu persiapan dan kejutan, legenda sepak bola Perancis Emmanuel Petit yang tak lain adalah rekan Patrick Kluivert, kala keduanya masih bersama membela Barcelona memberikan dukungan penuh. Bahkan memiliki pandangan yang sama soal Indonesia, yang menurutnya memerlukan banyak waktu untuk beradaptasi dengan era baru. Yang nantinya ini akan menjadi sebuah cara terbaik buat melalui segala rintangan. Saya berharap yang terbaik untuknya. Saya tahu mereka membawa beberapa pemain Belanda karena mereka asli dari Indonesia. Aturan FIFA berubah. Terima kasih untuk itu. Saya tahu ini menjadi perhatian besar di Indonesia. Anda harus paham, di sepak bola hal tidak terjadi seperti ini. Tahu kan, kadang memang butuh waktu. Tapi Indonesia tak punya waktu. Artinya, harus menang melawan Bahrain, menang juga melawan Cina. Siapa tahu, mungkin Jepang untuk laga terakhir mereka akan ganti 11 pemain pertama. Mereka mungkin mengirim tim kedua, ungkap legenda Prancis yang mendukung Patrick Kluivert. Ya, waktu yang lama ini nantinya akan menjadi sebuah kunci yang harus dimaksimalkan. Selain waktu persiapan, sepertinya PSSI juga belum akan berhenti mencari pemain keturunan. Saat ini, makin banyak pemain yang masih eligible dan dirumorkan akan menjadi pemain yang selanjutnya. Sebut saja ada 5 pemain seperti Tristan Guyer, Jadon Oosterwolde, Julian Orib, Mauro Zylstra, hingga Miliano Jonathans. Untuk Miliano Jonathans, jadi nama terdepan yang disebut-sebut akan segera berpaspor Indonesia. Proses naturalisasi pemain FC Utrecht ini diketahui masih terus diupayakan dengan kedatangan sang ayah Dennis Jonathans ke Jakarta. Uniknya, ayah dari Miliano ini membuat publik terkejut di sela-sela kunjungannya ke tanah air, yang ternyata untuk menjadi seorang mu'alaf pemeluk agama Islam. Hal mengejutkan ini telah dikonfirmasi oleh Hamdan Hamadan selaku penasihat khusus Menpora. Kemudian Tristan Guyer, pemain yang memiliki tato bertuliskan kata keluarga di dadanya, mengaku sudah dihubungi PSSI beberapa kali belakangan ini. Saat dalam wawancara dengan Football Internasional, pemain Ajax Amsterdam yang tengah dipinjamkan ke PSV Zwolle ini mengaku terus mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Saya respect terhadap sepak bola Indonesia. Saya melihat perkembangan timnas Indonesia, ungkapnya kepada Football Internasional. Ya, diketahui Tristan memiliki garis keturunan yang jelas, yaitu dari ibunya yang berasal dari Maluku. Selain itu, bek sayap 20 tahun ini juga seringkali tertangkap kamera sedang mengobrol dengan pemain timnas Eliano Randers. Maka dari itu, ia juga disinyalir kuat akan menjadi salah satu pemain yang bakal menyusul. Berikutnya ada nama Jadon Oosterwolde. Pada Februari 2025, asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastoor telah terbang ke Turki, di mana ia dikabarkan membujuk fullback kiri Fenerbahce tersebut. Menurut laporan yang ada, Jadon diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia.
Lalu buat Julian O'Reilly, dilaporkan oleh Suara.com, juga membutuhkan sebuah kepastian dari Alex Pastor yang jadi faktor kunci. Pemain berusia 18 tahun itu sejatinya menjadi langganan dipanggil ke tim Belanda U19. Namun, pada level senior, tentunya sangat minim kesempatan dari waktu ke waktu bagi wonderkid milik AZ Alkmaar. Sehingga, sekarang mungkin adalah waktu yang tepat buat mencari jalan baru melalui garis keturunan yang punya darah Surabaya. Dan terakhir ada Mauro Zylstra, yang secara individu pemain sejatinya sudah sangat ngebet, namun dari pihak PSSI maupun pelatih belum mengupayakan. Alasannya, karena masih belum matang sebagai penyerang, namun belakangan ini ia sudah beberapa kali menembus skuad utama FC Volendam. Maka dari itu, bukan tak mungkin di waktu yang akan datang, sosok Mauro dibutuhkan. Just never waiting. Don't you hesitate. Time to back away. Find another way. In this game we play, gonna seize the day. So, itulah berbagai persiapan jangka panjang yang mungkin akan dilakukan oleh Indonesia dalam beberapa waktu ke depan. Kalian sendiri memandang Piala Dunia makin optimis gak nih dengan berbagai persiapan yang ada ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.